karena ternyata Makassar ini masih masuk zona orange. Artinya apa itu masih mengkhawatirkan untuk melakukan PTM itu, pembelajaran tatap muka. Sehingga masih ada kesempatan kita dengan kesadaran kita semua, dan tentu kita bisa melakukan berbagai aktivitas secara virtual ini antara Unsulbar, Ekip Unismu Makassar, kemudian sekolah-sekolah yang menjadi kemitraan kita. Saya kira itu saja. Sekali lagi atas nama pimpinan, terima kasih kepada Bapak Dekan Ekip Unsulbar, Ibu Kepsek SMA 17 Bulukumba, kemudian teman-teman dari Mas PP Nurul Ilmi Sidrap, terima kasih atas waktunya, dan tentu juga kepada Ketua LP2I Universitas Muhammadiyah Makassar, juga kepada teman-teman tim yang telah bekerja. Sekali lagi pesan kami kepada tim, ini dijalankan amanah ini dengan baik, diselesaikan dengan baik. Pertanggungjawabannya bukan hanya pertanggungjawaban kepada Mas Nadiem, tapi pertanggungjawabannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Saya kira itu saja. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar, Bapak Erwin Akif, MPD PSD, dan berikutnya adalah sepatah kata atau sambutan khusus dari Bapak Dr. Abdullah Pandang sebagai mitra dari FKIP Unismu Makassar, khususnya pendidikan fisika, untuk memberikan gambaran atau pesan kepada kita semua terkait orientasi dari kegiatan MBKM ini. Dan untuk itu kepada Bapak Dekan FKIP Unsulbar, Bapak Dr. Abdullah Pandang, saya persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan, Erwin Akif PhD. Ya. Selamat jumpa lagi Pak. Ya, ini lama betul tidak jumpa. Saya senang ini bisa ketemu secara virtual. Bapak Dr. Baharullah ini juga dulu sangat selalu berkeliaran gara-gara sertifikasi guru ya. Ya Bapak Ketua LP2M Unismu, Bapak Ibu Ketua Prodi ya, baik di Unsulbar maupun di Unismu, Bapak Ibu dosen dan mitra kepala sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Senang sekali bisa diajak gabung di sini. Tadi diingatkan oleh Ketua Prodi Fisika di Unsulbar, mereka di sana lagi down internetnya. Tapi ada beberapa yang ikut di sini yang kebetulan sedang di Makassar ya. Ada Ibu Dewi, Ibu Nur Sakinah, ada Ibu Mutmainnah ya di Makassar. Tapi mudah-mudahan sebentar ini bisa gabung semua. Ini kami juga senang ini diajak ya, karena di Unsulbar FKIP itu ada 4 prodi sekarang. Ada pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan biologi, lalu ada pendidikan bahasa Inggris. Kami sebetulnya ini mengembangkan lagi, tapi kan jalur pendidikan itu lagi ditutup pintunya. Tapi kami mencoba mau ke Jakarta ini, ya ingin membuka PAUD dan PGSD. FKIP sendiri di sana baru sebagai fakultas itu baru 3 tahun. Semenjak saya dilantik jadi dekan. Tapi prodinya sendiri itu sudah lahir sebelumnya. Jadi prodi fisika misalnya sebelumnya itu bernaung di FMIPA. Ya, begitu juga matematika dan biologi, lalu bahasa Inggris itu dari FISIP. Ya, kemudian setelah dilantik pimpinan fakultasnya, maka resmilah fakultas FKIP itu, yaitu persis 30 Mei 2018. Jadi saya tidak terasa juga ini Pak sudah 3 tahun di sana.
kami sedang bergiat diri untuk mengembangkan diri. Ya, kami sangat begitu saya datang lalu mencoba mengasesmen apa persoalannya, dan memang betul-betul harus kerja keras. Saya mengajak teman-teman itu, ayo kita lari cepat. Rupanya juga tidak bisa seenaknya lari cepat karena jalannya ternyata juga becek-becek ya. Ada banyak kendala, berbatu-batu dan seterusnya. Apalagi semenjak pandemi kita jadi betul-betul bergeraknya sangat lamban, ya. Bergeraknya sangat lambat. Tapi saya selalu meminta teman-teman itu pokoknya peluang apapun untuk pengembangan diri ikuti. Dan saya senang sekarang kita diajak ya. Jadi ini juga bagi teman-teman prodi fisika mencoba mengambil bagian. Sebenarnya sudah sejak awal itu saya minta mereka berani mencoba bikin proposal. Ayo kita langsung masuk. Tapi saya kira dengan momen ini sudah akan jadi momen awal bagi fisika dan juga nanti prodi lain insya Allah untuk menerapkan itu. Jadi program pertama tadi kita diajak untuk pertukaran mahasiswa ya. Saya menyambut baik tadi Pak Dekan untuk kerjasama apapun ya bagi pengembangan kelembagaan kita ya, bagi pengembangan pendidikan, dan saya kira memang ada baiknya kita melakukan MOU untuk supaya melingkupi semua prodi ya, karena saya dengarkan tadi sudah ada 3 prodi dan 4 prodi ya, dan insya Allah kami bisa diikutkan ya, karena di sana masih dosen-dosennya masih muda-muda semua Pak, jadi harus didorong betul ya. Dan kalau diikutkan begini insya Allah akan menjadi pelajaran yang sangat baik bagi mereka. Dan saya kira kita bisa belajar dari pengalaman panjang dari Unismu ya. Ada banyak best practice, good practice yang sudah dibuat. Saya paham betul, saya tahu betul ya. Ya, mulai dulu Pak Rektor ya. Lama, dan kemudian kan dekan sebelumnya ini juga WR2 sekarang juga ya teman baik, jadi sangat selalu diskusi ya tentang apapun yang perlu kita lakukan untuk pengembangan. Nanti kita kontak waktunya Pak kapan ini, karena sebetulnya pandemi ini membuat kita agak kesulitan. Kita sudah cuma program ya, mengajak semua teman-teman di sana ke UNM, ke Unismu, ya untuk lihat-lihat apa yang bisa dipelajari dari senior-senior dalam penyelenggaraan pendidikan ya, calon guru itu. Biasanya kan ya menurut teori Bandura, biasanya lebih cepat kita belajar dari melihat apa yang dilakukan orang lain ketimbang memikirkannya saja. Jadi kalau kita langsung belajar, dan senang sekali tadi diajak ya. Jadi saya kira pendidikan fisika, Sulbar, tolong dimanfaatkan betul ini kesempatan ini untuk terlibat ya, aktif dan sekaligus belajar, terutama belajar ya. Jadi bukan hanya mempelajari tadi dalam kaitan dengan pertukaran pelajar, tapi juga nanti mudah-mudahan bisa dilibatkan dalam melihat apa yang dilakukan dalam implementasi program lainnya ya, karena itu sangat penting bagi teman-teman kami untuk bisa mengimplementasi ya, karena tugas saya sebetulnya di sana itu ya, mendorong teman-teman itu untuk berbuat sesuatu, menyiapkan kader. Ya, saya setahun lagi di sana yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di sana untuk menyiapkan diri dengan sistem-sistem yang lebih bagus dalam mengawal program studi masing-masing menjadi lebih baik. Ya, karena kami sebetulnya menargetkan visi ya, berkinerja unggul. Ya, saya bilang tidak usah menjadi unggul, tapi kinerja kita dicobalah menerapkan kinerja dengan standar unggul. Bahwa itu belum kita capai sekarang, pokoknya kita menuju ke sana. Ya, oleh sebab itu memang mendorong mereka. Ya, saya mendorong mereka semua, pokoknya lanjut saja, yang sudah siap lanjut, silakan lanjut. Ya, sehingga semenjak saya di sana itu sudah
saya dorong betul ya, sudah sekarang 16 yang sedang studi, saya minta lagi, tambah lagi. Ya. Pokoknya kalau separuh yang tinggal tidak apa-apa. Ya, biarkan nanti yang separuh itu, tapi begitu 3 tahun 4 tahun kemudian sudah enak. Ya, sudah enak usul baru. Ya, seperti itu yang saya kira Pak, kami, dan saya menyambut baik. Nah, ini program, dan kita sekarang ada di era Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Suka tidak suka, kita harus terlibat langsung mengimplementasi. Dan by konsep saya kira juga saya sangat senang dengan program ini, karena ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari bukan hanya di kuliah ya, bukan hanya melalui proses kuliah, tapi juga terjun langsung ke masyarakat, ke lapangan, mempraktekkan fungsi-fungsi profesional mereka. Dan saya sangat senang ada program seperti ini, dan mudah-mudahan berkelanjutan terus ya pada periode-periode kementerian berikutnya, karena ini sangat baik, ini sangat penting. Saya sebetulnya juga sudah membentuk tim di sana untuk supaya semua prodi sudah mencoba melihat kurikulumnya, mereview, sehingga kita bisa langsung mengimplementasi semester depan. Harapannya sih begitu ya, memberi ruang supaya ada 20 SKS, kita beri ruang kepada mahasiswa untuk tidak lagi di kuliah, tapi ya di sana kan banyak ruang. Sayang sekali yang Pak Dekan tadi sampaikan ya, keinginannya yang lalu tidak sempat kontak. Kami sangat terbuka Pak untuk apapun yang diperlukan dalam kerjasama pengembangan masing-masing. Kami sangat terbuka. Ya, apalagi saya semenjak pandemi itu lebih banyak di Makassar, jadi kontaknya di sana itu dengan Zoom juga begitu. Jadi kalau kami rapat itu ya rapat Zoom yang kebanyakan ya. Sekali dua kali sebulan ke sana, karena ya kalau dekan kan tidak bisa kalau tidak hadir, ada banyak yang mau ditandatangani. Ya seperti itu. Demikian saya kira. Terima kasih sekali lagi atas diikutkannya kami dalam program studi pendidikan fisika, dan saya berharap juga nanti program studi lain yang juga memenangkan itu bisa mengimplementasi bersama-sama, ya mudah-mudahan bisa diajak. Dan saya kira nanti kita cari waktu ya Pak Dekan ya untuk menjalin MOU. Ya, kita lihatlah waktu-waktu di mana kita bisa. Kalau saya sih langsung dengan Pak Dekan itu tidak ada masalah, cuma kan ada bagusnya juga wakil dekan hadir ya dari FKIP, dan itu kita cari waktunya kapan mereka bisa ke Makassar, ya supaya juga melakukan hal yang sama di beberapa dekan di UNM. Ya, di UNM. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas arahan dan sepatah kata dari Bapak Dekan FKIP Universitas Sulawesi Barat. Dan sebelum masuk di acara inti, kita akhiri dulu untuk pembukaan acara sosialisasi prosedur operasional baku program kerjasama kurikulum MBKM untuk program studi pendidikan fisika. Jadi mari kita sama-sama menutup acara pembukaan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ini Pak Ibu Kaprodi, saya ada kegiatan di bawah lagi di mall. Oh iya, iya Pak Dekan ya. Nanti kita kontak-kontak. Ya. Oke. Ya, saya juga mohon izin sebentar ini Pak, karena ada anak bimbingan saya di UNM ini mau seminar. Oh ya. Tapi ada beberapa teman yang dari fisika itu ikut. Ya, tolong teman-teman itu dicermati betul supaya nanti implementasi kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan segera disosialisasi ke mahasiswa FKIP yang barangkali ingin
mendapat pengalaman belajar langsung di Unismu atau oleh dosen Unismu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Dekan. Mohon ini aja Pak Erwin, Pak Baharullah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di acara. Ya Pak Maruf. Oh ya. Pak, ada satu Ibu Nurlina. Iya, siap. Jadi kita masuk di acara inti pemaparan terkait produk dari prosedur operasional baku POB, program kerjasama kurikulum MBKM, untuk persiapan implementasi 3 kegiatan ini yang insya Allah melibatkan berbagai mitra. Dan untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nurlina, SSI MPD, untuk memberikan pemaparannya terkait tentang sosialisasi POB ini. Dan untuk itu kepada Ibu Dr. Nurlina saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2I yang sementara di perjalanan, Bapak Dekan FKIP Unsulbar, meskipun sudah izin tadi keluar dari room ini, Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Wakil Dekan 1 FKIP. Ada juga beberapa, oh ya, hampir saya lupa, Bapak Kepala Lembaga Inkubator atau jajarannya yang sempat hadir. Beliau tadi memberikan informasi kepada saya bahwa beliau sementara workshop memberikan materi, sehingga ada jajarannya yang ikut. Kemudian ada mahasiswa ya, ini mahasiswa penting juga diikutkan karena terutama yang mahasiswa angkatan berapa sekarang? Pokoknya yang semester 4 dengan semester 6 nanti akan ikut di program MBKM ini di pada saat semester 5 atau semester 7. Sehingga saya dengan tim berinisiatif bahwa mahasiswa harus hadir supaya tidak kaget nanti, karena ini juga adalah proses sosialisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Prodi Pendidikan Fisika tadi, bahwa ini sudah tahap terakhir dari prosedur operasional baku, salah satu program yang dilaksanakan oleh Hibah KSKI MBKM. Nah, di sosialisasi ini kami ingin menampilkan beberapa prosedur yang telah disusun oleh tim, dan itulah nanti prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat memprogramkan mata kuliah yang dikerjasamakan oleh mitra dengan program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, saya awali dari sini dulu, penyusunan prosedur operasional baku. Kalau dulu istilahnya SOP, standar operasional baku, sekarang hanya berubah istilah prosedur operasional baku. Ini merupakan keberlanjutan dari hasil perumusan kebijakan dan pedoman kerjasama kurikulum MBKM. POB itu diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing lapangan dalam melaksanakan 8 kegiatan pembelajaran, yaitu pertukaran pelajar, kemudian magang, asistensi mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, dan kuliah kerja nyata tematik. Jadi ada 8 sebenarnya dari program MBKM itu. Hal ini bertujuan untuk memberikan acuan secara detail tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan di luar program studi. Nah, karena kita memilih non-blok, berarti yang akan jalan nanti adalah semester 5, semester 6, semester 7. Gitu ya. Kami sepakat kemarin dengan Pak Kaprodi dari Unsulbar bahwa yang akan jalan nanti kita mulai di semester ganjil. Berarti kalau semester ganjil yang akan ikut adalah semester 5 dengan semester 7. Semester 3 tidak masuk. Karena itu programnya MBKM non-blok, berarti 5, 6, 7. Seperti itu.
Bapak Ibu, ini adalah luaran yang diwajibkan oleh hibah MBKM ini. Yang pertama adalah laporan hasil kegiatan, kemudian yang kedua dokumen kurikulum, kemudian yang ketiga dokumen kerjasama, yang keempat dokumen pendukung implementasi program MBKM. Nah, POB ada di sini di dokumen di 4. Ada dokumen lain atau surat keputusan pimpinan perguruan tinggi dan prosedur operasional baku atau panduan yang menunjang implementasi MBKM. Jadi sebelum diimplementasikan kerjasama kita, baik itu dengan perguruan tinggi maupun dengan sekolah atau lembaga inkubator, terlebih dahulu kami di program studi pendidikan fisika harus menyusun prosedurnya supaya ada alurnya bahwa mahasiswa akan kemana, dosennya akan kemana, pembimbingnya akan kemana. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Yang kelima, dokumentasi implementasi MBKM. Nah, di sini nanti pada saat kita implementasikan kerjasama kita, baik untuk sekolah, perguruan tinggi maupun untuk lembaga wirausaha. Itu nanti juga pada saat implementasi di sekolah atau di perguruan tinggi di program studi pendidikan fisika di Unsulbar, ada beberapa video yang harus kami ambil karena itu menjadi tagihan dari hibah ini. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya pelaksanaan kerjasama kurikulum dan MBKM. Ada 8 yang kami ajukan kemarin di proposal. Yang pertama adalah perumusan kebijakan. Ini alhamdulillah sudah terlaksana oleh universitas, dalam hal ini dihandle oleh LP2AI. Kemudian yang kedua adalah pedoman kerjasama kurikulum. Ini juga dihandle oleh universitas, dalam hal ini adalah LP2AI. Kemudian program ketiga adalah pengembangan kurikulum. Program keempat adalah POB. Nah, disinilah tempatnya yang sekarang yang ingin ditampilkan, POB. Nanti setelah POB, barulah kita masuk di pengembangan kurikulum. Seperti apa pengembangannya nanti pada saat implementasi di perguruan tinggi. Kemudian yang kelima adalah pengembangan model kerjasama kurikulum. Nah, program studi dengan beberapa pihak itu ada 4. Ada kerjasama kurikulum dengan program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Ini sudah berjalan sebenarnya. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa program studi yang ada di FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, misalnya Bahasa Indonesia, Teknologi Pendidikan, Bahasa Inggris, kemudian PPKN dan sebagainya. Kemudian poin B, kerjasama kurikulum dengan program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, inilah yang kerjasama kami dengan program studi pendidikan fisika di Unsulbar. Program studi pendidikan fisika, tetapi perguruan tingginya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kerjasama kurikulum dengan program studi yang lain pada program tinggi yang berbeda. Ini juga akan jalan. Kemudian yang keempat, kerjasama kurikulum dengan lembaga non perguruan tinggi. Non perguruan tinggi ini masuklah sekolah. Ibu Kepala Sekolah Seman 17. Kemudian Pak Sultan dari Mas Nurul Ilmi. Ya, jadi kita masuk di poin D, kerjasama kurikulum dengan lembaga non perguruan tinggi. Juga lembaga wirausaha. Kemudian yang keenam, implementasi program MBKM terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi minimal 3 bentuk kegiatan pembelajaran, disertai target dan capaian pada IKU yang sudah ditetapkan oleh program perguruan tinggi dan program studi. Gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada 3 yang telah kami susun dengan tim prosedur operasional baku. Yang pertama adalah POB asistensi mengajar, yang kedua adalah POB pertukaran pelajar, dan yang ketiga adalah POB kewirausahaan. Nah, untuk asistensi mengajar, kami sudah melakukan surat perjanjian kerjasama dengan beberapa sekolah. Di antaranya itu sekolahnya Bu Kepsek, Bu Erni, Seman 17 Bulukumba. Ada Mas Nurul Ilmi Sidra, Pak Sultan. Ada SMA Muhammadiyah 1 Unismu, Pak Amir.
sepertinya diwakili oleh Ibu Nia. Kemudian Seman 19 Luwuk, Pak Muhajir. Nah, ini yang sudah ada surat perjanjian kerjasamanya. Tentu saja kami akan menindaklanjuti nanti dengan beberapa surat perjanjian kerjasama yang cukup detail. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar kami juga sudah membuat surat perjanjian kerjasama dengan beberapa universitas. Yang pertama adalah Universitas Sulawesi Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir mewakili kaprodinya yang tidak sempat bergabung. Kemudian ada Universitas Lampung Bangkurat. Di sini kaprodinya Pendidikan Fisika adalah Pak Salam. Kemudian Universitas Pancasakti, kaprodinya Bu Mariani. Kemudian UIN Makassar, Program Studi Pendidikan Fisika UIN Makassar, kaprodinya Ibu Rafika. Kemudian Universitas Unma Maros, kaprodinya Ibu Samsuriana Basri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir bergabung di room ini. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti surat perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan. Ada lembaga inkubator kewirausahaan Unismu, dalam hal ini yang tanda tangan kemarin Pak Basri, mungkin diwakili oleh teman yang ada di sana. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya Bapak Ibu, prosedur operasional baku sebenarnya sudah ada dari Universitas Muhammadiyah Makassar, tingkat universitas maksudnya ya. Ini telah disusun oleh timnya, bisa Anda lihat sendiri. Ada Pak WR1, ada Pak Dr. Hairudin, ada Pak Nasrun selaku Ketua LP2I sekarang, ada Pak Ishak Made Amin selaku Sekretaris LP2I sekarang. Nah, POB ini telah disahkan oleh universitas. Nah, inilah hanya 3 yang saya tampilkan ya, karena program kami di program studi pendidikan fisika kan memang 3. Yang pertama adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, yang kedua adalah asistensi mengajar, dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Nah, yang tampil di layar Bapak Ibu sekarang, teman-teman mahasiswa semua, ini adalah POB yang dari universitas. Ya, seperti ini alurnya. Jadi ada Dirjen Dikti, ada mahasiswa, ada Unismu Makassar, ada mitra. Ini alur-alurnya semua, bisa kita lihat sendiri. Kemudian ini asistensi mengajar di satuan pendidikan. Inilah nanti yang ke sekolah. Alurnya di sekolah. Dimulai juga dari Dirjen Dikti, kemudian mahasiswa, Unismu Makassar, satuan pendidikan. Kemudian ini adalah prosedur operasional kegiatan wirausaha. Ini juga dari universitas. Ada alur-alurnya juga, bisa Bapak Ibu lihat, bisa mahasiswa lihat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sebentar, tidak masalah. Meskipun ini adalah sosialisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan sebentar ada saran atau ada masukan, silakan. Kami masih bisa mengubah sebelum diimplementasikan di perguruan tinggi ataukah di sekolah atau di lembaga wirausaha. Berikutnya, ini adalah link registrasi online kegiatan MBKM yang telah kami buat bersama dengan tim di program studi pendidikan fisika. Jadi begitu nanti mahasiswa ingin memprogramkan mata kuliahnya yang ada kaitannya dengan asistensi mengajar, kewirausahaan, pertukaran pelajar, nanti bisa mendaftar di sini. Tinggal pilih apakah registrasi asistensi mengajar, apakah registrasi kewirausahaan, atau registrasi pertukaran pelajar. Nanti kalau mahasiswa klik ini sudah ada di dalamnya, petunjuk-petunjuk di dalamnya. Silahkan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa asistensi mengajar itu sebenarnya sama dengan PPL. Bu Erni, Pak Sultan, sama sebenarnya itu ya. Tetapi perbedaannya adalah asistensi mengajar itu harus ada harus ada beberapa mata kuliah yang terintegrasi di dalamnya.
Jadi nanti mahasiswa kami ke sekolahnya Bapak dan Ibu bukan lagi namanya PPL. Sekarang istilahnya PLP lanjut. Bukan lagi itu istilahnya, tetapi asistensi mengajar. Nanti kami konversi beberapa mata kuliah yang masuk di situ. Misalnya yang berkaitan dengan PLP sekarang apa? Ada inovasi pembelajaran, ada strategi pembelajaran, dan sebagainya. Jadi nanti kami aturkan bahwa hal-hal inilah yang akan dilaksanakan mahasiswa kami di sekolahnya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kemudian pertukaran pelajar. Juga pertukaran pelajar, mahasiswa kami akan mendaftar di link ini, Bapak Ibu dosen pengampu yang ada di room ini dari program studi pendidikan fisika Unsulbar, nanti mendaftar di Unsulbar kah ataukah di apa Mula Warman kah ataukah di Pancasakti, di UIN, kami memberikan ruang bebas, membebaskan kepada mereka silahkan daftar mau kemana. Universitas mana, yang jelas universitas itu adalah universitas mitra kami. Nah, mitra kami itu adalah yang tadi yang saya tampilkan, ada beberapa. Itu sama saja bahwa di pertukaran pelajar itu nanti kami akan mencocokkan beberapa mata kuliah yang ada di Unsulbar misalnya dengan mata kuliah yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang bisa jalan di semester 5, maka itulah nanti yang diprogram oleh mahasiswa kami. Begitu juga nanti kalau Unsulbar butuh kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka kami juga menyediakan mata kuliah yang sama, yang bisa jalan bareng. Itu. Kemudian kewirausahaan juga seperti itu. Nanti ada mata kuliah yang terintegrasi di dalam kewirausahaan itu. Jadi selama ini kan kewirausahaan itu hanya satu mata kuliah. SKS-nya 2. Diampu oleh dosen yang bersangkutan. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu karena waktunya ada 6 bulan. Sehingga kewirausahaan itu tidak boleh berdiri sendiri menjadi satu mata kuliah, tetapi ada nanti beberapa mata kuliah yang terintegrasi di dalamnya. Itulah nanti yang diprogram mahasiswa dan bebas melakukan kewirausahaan di lembaga mana, tetapi tidak memprogram lagi yang lain, tidak diganggu lagi dengan mata kuliah lain. Tinggal kami konversi. Itu adalah tugas program studi pendidikan fisika dengan tim untuk mengkonversi bahwa mata kuliah kewirausahaan yang terintegrasi di dalamnya adalah mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Itu Bapak Ibu. Saya kira itu. Kemudian saya ingin menampilkan POB yang sudah kami jabarkan dari universitas menjadi POB program studi pendidikan fisika. Ini POB, bisa dilihat Bapak Ibu? Ini adalah POB pertukaran pelajar. Jadi dari POB universitas tadi yang saya tampilkan di PPT, sekarang dijabarkan turun menjadi POB di program studi pendidikan fisika. Ini disusun oleh tim kami. Ini formatnya seperti ini. Nah, dimulai dari tujuan prosedur pelaksanaan pertukaran pelajar, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dari perguruan tinggi Unsulbar dan perguruan tinggi lain. Ini bisa dicermati. Kalau misalnya ada saran, ada masukan, silahkan Bapak Ibu. Nah, satu-satu digunakan sebagai acuan bagi program studi pendidikan fisika. Program studi pendidikan fisika dan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan itu tujuannya ya, bisa dilihat sendiri, tidak perlu saya baca semua. Kemudian ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini 21, tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar program studi pendidikan fisika. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertukaran pelajar program studi pendidikan fisika. Ini adalah definisinya, bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ketentuan umum ini kami ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.
panduan implementasi pembelajaran MBKM, pedoman akademik, kemudian regulasi lainnya yang terkait. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu kita cermati prosedurnya. Teman-teman mahasiswa ya, bisa dilihat. Nah, kalau misalnya ada saran, ada masukan, silahkan sebentar kalau sudah masuk sesi tanya jawab. Saya tampilkan terlebih dahulu ya. 51. Mahasiswa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi di luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Setelah mendapat persetujuan dosen PA, mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang akan ditempuh pada program studi di luar Universitas Muhammadiyah Makassar pada laman ini. Jadi nanti mahasiswa bisa mengklik saja ini, sudah ada di dalamnya poin-poinnya. Nah, karena ini mata kuliah ada beberapa, maka tentu saja nanti juga akan terlibat Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah itu. Karena terkait dengan nilai mahasiswa. Jadi kalau misalnya inovasi pembelajaran fisika jalan semester ganjil juga di Unsulbar, maka pengampunya itu juga akan terlibat di situ. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian 5.3 setelah operator SIMAK menyetujui mata kuliah yang diprogramkan, selanjutnya mahasiswa melakukan pendaftaran untuk aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada laman ini. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian, setelah mengikuti program pertukaran pelajar, dosen mata kuliah, dosen pengampu ini maksudnya, pada perguruan tinggi berbeda melakukan penilaian hasil belajar terhadap peserta pertukaran pelajar. Kaprodi melakukan konversi nilai mata kuliah. Hasil konversi nilai mata kuliah diserahkan ke SIMAK program studi pendidikan fisika. Itu prosedurnya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya ini. Silakan dicermati. Keterangan yang ada ini bundar-bundar, apakah namanya ini? Kotak ya, kotak bundar sedikit. Ini ketupat. Kemudian ini kotak betulan ini. Ini keterangannya nanti dilampirkan. Silakan dicermati. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk pertukaran pelajar itu dilaksanakan di semester ganjil. Karena koordinasi kami dengan Kaprodi Pendidikan Fisika Unsulbar kemarin bahwa mahasiswa sekarang sementara semester genap dan akan ujian final. Sehingga kami memutuskan bahwa pertukaran pelajar nanti akan jalan di semester ganjil. Semester ganjilnya di sana bulan 9. Bulan 8 ya, bulan 8, bulan 9. Jadi nanti kita start dari situ Bapak Ibu 8, 9, 10. Mungkin hanya 3 bulan. Ini memang harus di-push hebat karena pelaporan hibah ini ada di monitoringnya ada di Oktober, kemudian pelaporannya ada di bulan 11. Sehingga tidak cukup nanti 6 bulan, mungkin hanya 3 bulan, tetapi harus jalan di semester ganjil. Nah, semester ganjil seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang jalan itu non-blok semester 5 dengan semester 7. Nah, semester 5 sudah ada pencocokan mata kuliah kemarin. Nah, tetapi itu fleksibel Bapak Ibu, belum fix. Maksudnya nanti setelah sosialisasi ini kami tetap akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang ada di perguruan tinggi lain. Begitu pula dengan asistensi mengajar sebentar. Ini sudah dicermati Bapak Ibu? Sudah ya, sama tadi prosedurnya. Kemudian saya mau tampilkan yang lain.
Nah, ini kewirausahaan. Muncul Pak Maruf. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini asistensi. Asistensi. Tidak buka dulu file asistensi. Ini di sini ya. Oke. Oke, ini yang program kedua, asistensi mengajar, Bapak Ibu. Asistensi mengajar berarti kita berbicara sekolah. Bu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah ya. Ini tujuannya sebagai acuan bagi program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah mewujudkan tercapainya pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan tingkat SMA sederajat yang menjadi mitra program studi. Kemudian menyelaraskan dan menyerasikan peran dan tanggung jawab yang jelas antara unit kerja mitra dan program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan asistensi mengajar. Berikutnya ada ruang lingkup, ada definisi Bapak Ibu. Nah, ketentuan umum ini sama. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama 51, pendaftaran dan pengisian KRS pada mata kuliah praktek lapangan persekolahan atau PLP lanjutan ya, ini PLP lanjut oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa berkonsultasi dengan PA, setelah memperoleh persetujuan dengan dosen PA, maka mahasiswa memprogramkan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nanti ini mahasiswa klik ini tinggal memilih sekolahnya apa. Mau di Bulukumba, mau Sidrap, mau Enrekan, mau di SMA Muhammadiyah Unismu yang paling dekat boleh, tetapi ini online. Kita tidak ke sana. Programnya online. Kemudian penetapan dosen pembimbing yang telah di-SK-kan oleh fakultas. Program studi menetapkan dosen pembimbing program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dosen pembimbing menyetujui rencana kegiatan atau kerangka kerja program asistensi mengajar di satuan pendidikan tingkat SMA sederajat. Pembekalan mahasiswa PLP, jadi seperti biasa, juga diawali dengan pembekalan. Pelaksanaan pembekalan oleh dosen pembimbing dilakukan melalui kegiatan workshop terkait penyusunan perangkat pembelajaran berupa RPP, workshop penyusunan berorientasi PJBL. Berorientasi PJBL itu Bapak Ibu project based learning dan case method. Bahan ajar, media pembelajaran, serta instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran di satuan pendidikan mitra yang sesuai dengan KI dan KD mata pelajaran fisika. Jadi nanti dosen, Bapak Ibu dosen, kalau membekali mahasiswanya harus terlebih dahulu memperkenalkan tentang RPP berbasis project based learning dengan case method. Seperti apa itu? Sebelumnya juga kami akan
melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu dosen bahwa inilah yang dimaksud dengan RPP case method dengan PJBL, supaya Anda bisa menularkan ke mahasiswa untuk membantu nanti guru-guru di sekolahnya mengajar di sekolah mitra. Kemudian mahasiswa dan sekolah mitra melakukan kolaborasi secara daring maupun luring. Ini apa namanya? Kita mengikut saja. Kalau misalnya nanti belum bisa luring, berarti kita masih daring. Tapi kalau sudah bisa luring, maka kita ke daerah, ke sekolahnya langsung. Nah, pendampingan oleh dosen atau guru pamong di sekolah mitra kepada mahasiswa ketika implementasi proses pembelajaran PJBL atau case method di sekolah mitra. Pendampingan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran di kelas sekolah mitra. Nah, disinilah nanti videonya. Jadi pada saat mahasiswa mengajarkan mengajarkan pelajaran fisika yang ada di sekolah mitra, maka akan divideokan. Begitu juga pada saat pembekalan, Bapak Ibu dosen yang membekali mahasiswanya juga akan divideokan. Seperti apa sih implementasi tentang RPP PJBL dan case method. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ada monitoring dan evaluasi program asistensi mengajar. Dosen pembimbing melakukan pendampingan dan mone program mengajar di satuan pendidikan, mahasiswa bersama guru pamong dari satuan pendidikan. Dosen pembimbing bersama guru pamong dan satuan pendidikan melakukan dan memberikan penilaian program mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa. Kemudian program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar menginput hasil konversi dan akan dilaporkan ke PD Dikti. Itu Bapak Ibu. Nah ini prosedurnya. Kalau dalam bentuk bagan, silakan dicermati Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini sampai berapa tahap ini? Oh ini keterangannya bahwa kotak-kotak ini, kotak bundar, kotak betulan, ada ketupat. Nanti ini kami share di Bapak Ibu sekolah mitra. Setelah mendapat pengesahan dari pimpinan. Itu masih ada satu. Nah ini kewirausahaan. Bapak Ibu dari lembaga kewirausahaan inkubator, ini prosedurnya dari tim MBKM, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuannya Bapak Ibu bisa lihat, digunakan sebagai acuan program studi pendidikan fisika dalam mencerahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kewirausahaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Meningkatkan keselarasan dan dalam pelaksanaan program kewirausahaan, mewujudkan tercapainya pelaksanaan program kewirausahaan pada program studi pendidikan fisika yang efektif dan berkualitas. Sebelum saya lanjut di kewirausahaan, tadi saya lupa di asistensi mengajar Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwa pelaksanaannya kita harus sepakati Bapak Ibu, ini bisa jalan di semester berapa, karena siswa kalau tidak salah akan libur. Mohon masukan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita bisa jalan di bulan berapa supaya kami bisa jalan. Kita lanjut di kewirausahaan dulu. Ini ruang lingkupnya, definisinya, ketentuannya, prosedurnya ini Bapak Ibu tetap mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen PA sebelum memprogramkan mata kuliah itu. Apakah disetujui oleh PA atau tidak? Kalau disetujui mahasiswa bisa mengklik ini saja.
Nah, di antaranya mata kuliah kewirausahaan itu yang bisa tercover di dalamnya atau yang bisa diintegrasikan di dalamnya ada fisika lingkungan, ada fisika terapan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan registrasi online. Tinggal buka ini, nanti semua ada registrasinya di dalam. Kemudian Kaprodi Pendidikan Fisika berkoordinasi dengan dosen-dosen yang terlibat sesuai dengan mata kuliah yang terintegrasi dengan program kewirausahaan, yaitu dosen pengampu kewirausahaan, fisika lingkungan, dan fisika terapan. Ya, tapi ini masih fleksibel Bapak Ibu. Apakah nanti masih ada mata kuliah yang harus masuk di situ terintegrasi? Karena kan hitungannya harus berapa SKS. Kalau tiga mata kuliah integrasi dalam kewirausahaan berarti itu hanya 6 SKS. Fisika terapan 2 SKS, fisika lingkungan 2 SKS, kewirausahaan 2 SKS, berarti terangkum 6 SKS khusus untuk kewirausahaan. Nah, 6 SKS ini mahasiswa nanti program untuk 6 bulan itu. Tidak boleh lagi ganggu mata kuliah lain. Gitu Bapak Ibu. Nah, Kaprodi Pendidikan Fisika berkoordinasi dengan mitra terkait jadwal pelaksanaan. Ini nanti setelah sosialisasi ini tentu saja kami akan berkoordinasi kembali dengan ketua lembaga inkubator yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar atau teman yang hadir di ruangan ini ya, mohon disampaikan Bapak Ibu. Mahasiswa melaksanakan program kewirausahaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir program kewirausahaan yang disetujui oleh lembaga mitra dan dosen terkait. Dosen pengampu dan mitra melakukan pendampingan dan monitor program kewirausahaan mahasiswa. Dosen pengampu dan mitra memberikan penilaian program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dosen pengampu menyetor nilai program kewirausahaan ke Prodi, kemudian Kaprodi Pendidikan Fisika melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS. Kemudian hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program kewirausahaan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa diserahkan kepada Simak Prodi Pendidikan Fisika untuk diinput dan dilaporkan ke PDDikti. Dalam bentuk bagan ini Bapak Ibu nanti juga kami akan share setelah disahkan oleh pimpinan dan unit penjaminan mutu. Itu Bapak Ibu sudah saya tampilkan 3. Saya pikir itu kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran, silahkan. Juga jadwal pelaksanaan kewirausahaan kami masih harus berkoordinasi menindaklanjuti hasil POB ini kepada ketua lembaga kewirausahaan, ketua lembaga inkubator yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian saya kembalikan ke Pak Sekretaris Prodi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang menyangkut tentang sosialisasi POB ini untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, 3 kegiatan inti dari implementasi MBKM. Dan sebelum kita masuk di sesi diskusi tanya jawab khususnya untuk mitra-mitra yang akan melakukan kegiatan inti dari kurikulum atau aktivitas MBKM ini, perlu saya sampaikan beberapa hal terkait tentang kegiatan MBKM ini. Yang pertama adalah di aspek atau di kegiatan pertukaran pelajar. Jadi sementara kita dalam tahap finalisasi mata kuliah semester ganjil untuk dijadikan sebagai sebagai list mata kuliah yang akan kita jadikan acuan untuk pertukaran pelajar. Dan juga sementara kita sudah membuka link registrasi untuk mahasiswa. Jadi MBKM ini tidak mewajibkan semua mahasiswa untuk ikut. Jadi mereka memilih apakah mereka memilih untuk mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi mitra atau tetap
memilih mata kuliah di kampus sendiri, yaitu di Unismu Makassar. Jadi itu penjabaran dari MBKM-nya. Jadi tidak semua mata kuliah mahasiswa diikutkan ke situ. Jadi tergantung pilihan mahasiswa. Jadi sementara dalam tahap untuk penjaringan registrasi, kemudian untuk kegiatan asistensi mengajar, nah ini yang juga dalam tahap seleksi mahasiswa untuk siapa yang mau ikut ke situ, karena untuk kegiatan kurikulum normalnya, maka mereka mengikuti mata kuliah PLP lanjut yang sesuai dengan konsep asistensi mengajar. Jadi ini akan terbagi, mahasiswa akan mengikuti PLP atau dia memilih masuk di pertukaran di asistensi mengajar. Nah, ini kita sudah siapkan di link registrasi itu untuk memilih sekolah-sekolah yang akan mereka pilih. Jadi ini juga nanti akan kami koordinasikan ke kepala sekolah terkait dengan jumlah mahasiswa yang sesuai untuk jumlah mahasiswa maksimal yang dibutuhkan atau untuk kebutuhan di sekolah itu. Kita juga mempertimbangkan jangan sampai terlalu banyak mahasiswa di sekolah itu sehingga efektivitas kegiatan asistensi mengajar menjadi tidak maksimal. Insya Allah ke depannya ini kita akan jadwalkan, masih menunggu untuk tahapan implementasinya. Karena mengingat juga di sekolah sekarang sudah hampir memasuki masa transisi, masa akhir semester. Jadi kita akan menindaklanjuti, kemungkinan besar akan masuk di asistensi mengajar ini pada kegiatan semester berikutnya untuk di sekolah. Ini sementara masih kita finalisasi terkait jadwal kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan kewirausahaan, nah kegiatan kewirausahaan ini juga sedang melakukan registrasi online siapa yang akan ikut di MBKM dan yang mengikuti kewirausahaan yang sesuai dengan konsep kurikulum sebelumnya. Jadi masih menunggu kepastian juga jadwal dari lembaga inkubator kewirausahaan Unismu yang menjadi lembaga yang memang berfungsi untuk memberikan konsep kewirausahaan kepada mahasiswa, dan ini yang sementara juga kita upayakan untuk bisa berjalan semester ini kalau tidak salah, karena kewirausahaan itu orientasinya ada di semester genap. Mudah-mudahan masih bisa dijalankan di semester genap ini. Atau kalau tidak maka dia akan implementasinya di semester ganjil. Oke, jadi Bapak Ibu, khususnya dari kepala sekolah maupun dari Bapak Ibu dosen program studi pendidikan fisika Unsulbar, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, apakah itu terkait tentang bagaimana skenario atau prosedur pelaksanaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau seperti apa, bisa kita diskusikan di virtual ini. Dan untuk itu saya mengundang kepada Bapak Ibu dosen atau kepala-kepala sekolah untuk bisa memberikan masukan ataupun apa yang menjadi yang dibutuhkan oleh kami untuk bisa menjadi acuan penyempurnaan kegiatannya. Dan untuk itu saya persilahkan. Silakan, ada Ibu Erni mungkin bisa Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Oh iya, Pak Hardi juga sudah bergabung. Silakan Bu Erni.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Siap, Bu Kepsek. Mohon maaf sebelumnya baru tiba di Makassar ini. Siap. Yang saya hormati dekan Fakultas Pendidikan Unismu, yang saya hormati ketua jurusan beserta sekretaris jurusan Pendidikan Fisika. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas adanya mitra dari pihak kampus ke sekolah. Gambaran saya awalnya saya bingung seperti apa nanti mitranya, tapi setelah melihat penjelasan tadi kurang lebih seperti PTL, namun ada beberapa perbedaan di dalamnya. Saya hanya menginformasikan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar untuk semester depan atau tahun ajaran baru itu dimulai sekitar tanggal 12 Tanggal berapa Bu Kepsek? Jadi kita mungkin 12 Juli. Pertengahan bulan Juli kita 12. Oke. Dengan sistem kalau di SMA Negeri 17 kami sementara menyusun TSP itu tatap muka terbatas, sistem tatap muka terbatas dalam artian bahwa tidak sekaligus peserta didik kami masukkan, jadi ada proses, mungkin kita lihat perkembangan yang ada dulu apakah nanti masih ada daring atau full tatap muka, tapi insya Allah sudah ada proses tatap muka di sekolah kami. Siap. Ya. Berikut saya menginformasikan bahwa saat ini jumlah rombel yang ada di sekolah kami itu setelah kelas 12 selesai kemarin, tersisa sekarang ada tinggal 4 rombel. Jadi besar kemungkinan kalau ditambah peserta didik baru itu sekitar 7 rombel. 7 rombel ya. Supaya saya menginformasikan lebih awal seimbang antara kan misalnya mahasiswa yang mendaftar nantinya. Oke. Berikut mungkin ada sedikit pertanyaan. Persoalan nanti teknisnya mahasiswa ini seperti apa? Kalau misalnya dia tatap muka, apakah kurang lebih teknisnya pelaksananya seperti PTM atau seperti apa? Mungkin demikian dulu untuk sementara. Terima kasih Ibu. Luar biasa ini program. Semoga sukses ke depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 17 Bulukumba. Ada pertanyaannya tadi teknisnya seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kurang lebih seperti PPL. Jadi mahasiswa kami datang ke sekolahnya Ibu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan gurunya di sana, membuat perangkat pembelajaran, kemudian mengajar di sekolahnya Ibu, tetapi ada tambahan-tambahan kegiatan nanti sesuai dengan kesesuaian mata kuliah yang terintegrasi di dalamnya. Tetapi sebelum mereka berangkat, kami juga akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah nanti. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Maruf, silakan. Tambahan untuk implementasinya di sekolah tetap kita akan membutuhkan guru pendamping atau guru PAMO yang akan menjadi pendamping mahasiswa kami nanti di sekolah, dan ini tetap koordinasinya dengan sekolah, apakah mahasiswa kita ini akan yang mana yang bisa dia lakukan secara daring, yang mana yang bisa dia lakukan secara luring, sehingga tidak mengganggu apa yang menjadi aturan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Ya, kalau misalnya ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya bisa dilakukan secara luring, maka mahasiswa itu akan bekerja atau melakukan aktivitasnya secara luring, mengingat bahwa untuk asistensi mengajar ini sangat dibutuhkan peran dari guru pembimbing untuk membantu mahasiswa
terutama untuk yang mampu menjadi acuan untuk beberapa mata kuliah. Kalau untuk PPL dulu yang kita pahami ya dia hanya sebatas satu mata kuliah. Namun untuk kegiatan MBKM ini itu dia terintegrasi dengan beberapa mata kuliah, tetapi memang basic mata kuliah itu mereka bisa dapatkan konsepnya di sekolah. Misalnya ada mata kuliah tentang pengembangan perangkat. Jadi dia di mata kuliah itu nanti akan mereka melakukan praktik langsung tentang pengembangan perangkat itu. Jadi output dari kegiatan ini melahirkan nilai konversi mata kuliah yang lebih dari satu. Jadi itu nanti akan kami sampaikan ke pihak sekolah mata kuliah apa yang fix untuk dijadikan dasar kegiatan asistensi mengajar. Ya, saya kira itu, dan itu tadi dengan adanya informasi kami harapkan kepada seluruh sekolah-sekolah mitra untuk memberikan informasi terkait tentang kondisi sekolah, khususnya jumlah rombelnya, sehingga kami bisa memberikan mengikut sertakan mahasiswa untuk sekolah itu secara ideal. Ya, jangan sampai kalau overload kan tidak maksimal juga. Atau, nah ini yang kami butuhkan data dari sekolah terkait tentang kondisi di lapangan seperti apa. Saya mungkin kembalikan ke kepala sekolah, dan untuk kepala sekolah dari sekolah yang lain, ada dari madrasah alia swasta Nurul Ilmi, mungkin bisa juga memberikan informasinya. Saya persilahkan, Pak. Assalamualaikum Pak Kepsek. Suaranya tidak kedengaran Pak Sultan. Audionya coba. Belum kedengaran. Sambil menunggu mungkin ada dari Pak Hardi atau Bapak Ibu dosen program studi pendidikan fisika Unsulbar. Izin Kak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Fisika, Sekretaris Prodi Pendidikan Fisika, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unismu dan Unsulbar, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Ananda mahasiswa yang sempat hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Prodi Pendidikan Fisika Unismu untuk menjalin kerjasama dengan Pendidikan Fisika Unsulbar, dalam hal ini dalam kegiatan MBKM pertukaran pelajar. Baik, sebagai gambaran bahwa insya Allah ya sebagaimana yang kita diskusi sebelumnya, bahwa pelaksanaan ini akan dilaksanakan di semester ganjil. Sebagai gambaran bahwa insya Allah pelaksanaan perkuliahan itu pada tanggal 31 Agustus 2021. Ya, 31 Agustus. Nah, ya, seperti biasa. Berarti aktifnya bulan 9 ya Pak Kaprodi? Ya, ya, ya.
mengenai mekanisme pelaksanaannya, insya Allah kami juga akan segera berkoordinasi dengan Wakil Dekan 2 bidang akademik dan bidang umum dan keuangan, yang kebetulan alhamdulillah hadir juga di room ini, Ibu Dr. Kartika Hajati, MPD, terkait mekanisme pelaksanaannya, apakah itu nantinya terlaksana secara daring maupun luring. Oke. Karena Ada Pak Ardi, ada Bu Eda 2 di sini? Ya, Ibu Dr. Kartika. Oh, maaf Bu, tidak menyapa dari awal. Ya, mohon maaf juga Bu, kami terlambat bergabung, kebetulan ini ada kendala jaringan di Majen. Bisa bergabung. Ya, jadi seperti itu gambarannya, dan mungkin ada beberapa hal yang juga saya tanyakan. Bagaimana misalnya jika mahasiswa kami yang dari prodi pendidikan fisika yang ingin mengikuti perkuliahan di prodi pendidikan fisika ISMU. Ya, jadi kan yang terakhir CPL kuliah yang kita selesaikan ke semester 5 dan 7 ada mata kuliah pendahuluan fisika inti, kemudian ada praktek fisika modern, dan metodologi penelitian. Jadi ada 4 mata kuliah. Itu mungkin perlu kami ketahui bagaimana prosedurnya, dan tentunya kami akan menyelesaikan dalam bentuk, ya mungkin akan ada juga POB dari yang perlu dibuat oleh prodi pendidikan fisika mengenai bagaimana prosedur jika mahasiswa kami ingin mengikuti perkuliahan di Unismu. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Saya langsung jawab saja. Bagaimana kalau mahasiswa dari prodi pendidikan fisika Unsulbar ingin mengikuti mata kuliah di sini, artinya pertukaran di sini ya. Jadi yang jelas kami juga menyiapkan mata kuliah untuk prodi Unsulbar, prodi fisika Unsulbar. Jadi kalau misalnya mahasiswanya mau memprogramkan di sini atau di kampus mana, tentu saja Pak Hardi harus membuat POB-nya juga. Bagaimana sistem pengkonversian nilainya, sistem pengakuan kreditnya juga harus lengkap. Tetapi yang jelas karena kami bermitra dengan Unsulbar, berarti kami juga menyiapkan mata kuliah yang sama yang akan jalan nanti di Unsulbar. Gitu Pak Ardi. Silakan kalau ada tambahan Pak Maru. Ya, tambahan untuk kegiatan pertukaran pelajar. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan sementara seleksi internal dari prodi pendidikan fisika Unsulbar, berapa jumlah mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah ini, mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Nanti akan disampaikan oleh Ukaprodi mata kuliah apa saja yang disiapkan oleh Fisika Unismu misalnya. Lalu kemudian ini sebenarnya kita sudah pengalaman untuk pertukaran pelajar di program Kemendikbud kemarin melalui Permata Sakti. Jadi nanti akan difasilitasi melalui e-learning untuk jadi di e-learning itu semua mahasiswa akan masuk di roomnya, termasuk dari Unsulbar untuk mata kuliah itu. Misalnya untuk fisika modern, dia akan digabungkan mahasiswa dari Unismu sendiri, lalu kemudian dia akan masuk link untuk mahasiswa di luar Unismu untuk masuk yang telah memilih mata kuliah itu. Jadi sehingga nanti aktivitas perkuliahannya tetap satu kali kegiatan. Jadi mereka langsung bergabung dengan kelas mata kuliah itu. Untuk sementara mungkin secara virtual atau online, namun tidak menutup kemungkinan nanti itulah yang kemudian kita tindak lanjuti apakah bisa secara luring atau semuanya full pada aspek online. Ya, itu mungkin gambaran untuk acuan ketika
mahasiswa dari Unsulbar ingin juga berkontribusi pada pertukaran pelajar di fisika Unismu. Saya kira dari kami Prodi itu sangat berharap keaktifan dari masing-masing Prodi untuk bisa menjadi model kerjasama yang bisa ditindaklanjuti ke depannya. Saya kira itu dari saya, Pak Hardi. Jadi pertama adalah seleksi internal dulu, mahasiswa, identitas mahasiswa yang akan memilih mata kuliah ini. Jadi nanti Pak Hardi menginformasikan ke mahasiswanya, ini mata kuliah yang ditawarkan oleh Fisika Unismu yang mau mendapatkan suasana yang baru terkait mata kuliah itu bisa memilih itu. Nah, setelah itu nanti data itu akan kami terima untuk bisa kami tindak lanjuti ke pengampuh mata kuliah untuk menyiapkan room dan diminta untuk bergabung dengan mahasiswa dari Unsulbar, Pak. Jadi materi maupun konsep pembelajarannya tetap sama. Jadi mereka bergabung dengan mahasiswa Unismu. Ya, saya kira itu Pak Hardi dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjut ke berikutnya, silakan Pak. Dari Pak Sultan. Pak Sultan. Pak Sultan. Ya, terima kasih Ibu. Bapak. Silakan. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai lama pelaksanaannya, Bu. Kemudian yang kedua, apakah kegiatannya nanti ini dari adik-adik mahasiswa yang masuk ke mitra hanya berfokus pada kegiatan proses pembelajaran tok saja, atau apakah bisa juga dengan kegiatan di luar pembelajaran seperti mahasiswa tersebut memiliki skill atau keterampilan yang dimiliki di luar jam pelajaran, apakah juga bisa dimanfaatkan seperti itu? Kemudian berikut saya informasikan juga Bu, di sekolah kami ini, di madrasah kami ini, sama dengan Ibu Erni tadi, pelaksanaan ajaran baru 2021-2022 itu nanti di tanggal 12, kebetulan sudah ada juga edaran kalender pendidikannya. Kemudian di madrasah kami ini sudah saat ini sudah 3 rombel, dan sementara pelaksanaan PAT untuk siswa yang baru nanti ini kami belum bisa tentukan berapa kelas, tambahan kelasnya berapa, tapi yang pastinya sekarang sudah ada 1 kelas. Nanti kepastiannya itu bisa kami informasikan di awal ajaran baru. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama pertanyaannya Pak Kepsek adalah lama pelaksanaannya. Jadi sebenarnya mahasiswa memprogram mata kuliah itu 1 semester. Jadi misalnya kita jalan di semester ganjil, semester 5, berarti 1 semester itu kan lamanya 6 bulan. Tetapi karena ini adalah hibah kementerian, kami dibatasi oleh waktu sampai bulan 10, akhir bulan 10. Pelaporan sudah harus ada di bulan 11. Sehingga kalau kita jalan di Juli, Agustus, September, Oktober, berarti hanya 4 bulan. Jadi mungkin di pertengahan Oktober itu sudah berakhir proses pembelajarannya mahasiswa kami di sekolahnya Pak Sultan atau Bu Erni. Tidak bisa sampai 6 semester karena kami dikejar oleh waktu. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya kalau misalnya kalau misalnya di luar jam pelajaran apakah bisa dimanfaatkan skillnya mahasiswa, bisa saja. Ya, selama tidak mengganggu proses pembelajarannya. Seperti biasa, kalau misalnya mahasiswa atau Pak Sultan, karena Pak Sultan ini salah satu alumni kami dari program studi pendidikan fisika, alumni pertama kami sudah jadi kepala sekolah, alhamdulillah. Kalau misalnya Pak Sultan dulu pergi ke sekolah, kemudian ada kepala sekolahnya meminta bahwa pemanfaatan skill, silahkan boleh-boleh saja, itu tidak masalah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang harus terlaksana
tanpa terganggu oleh itu di luar jam pelajaran. Gitu Pak Kepsek. Saya kira itu. Kalau ada tambahan silakan. Ya, terima kasih Bu Prodi. Jadi tambahan sedikit untuk kegiatan asistensi mengajar. Jadi acuan implementasinya itu dia akan terintegrasi dengan beberapa mata kuliah. Jadi ini sebenarnya bisa juga nanti difasilitasi oleh sekolah, misalnya teridentifikasi sekian mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan asistensi mengajar, maka orientasi dari setiap mata kuliah itu saya kira bisa difasilitasi oleh sekolah, misalnya seperti mata kuliah pengembangan instrumen. Nah, itu nanti bisa saja sekolah menyiapkan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang mendukung mata kuliah itu. Ya, jadi misalnya pada saat ternyata ada sekian mata kuliah, ada pengembangan instrumen misalnya, pengembangan perangkat, kemudian mata kuliah yang lain, lalu kemudian itu bisa dielaborasi menjadi kegiatan-kegiatan non-teaching yang kontribusinya justru sangat besar di mata kuliah itu. Ya, jadi bisa sangat terbuka untuk bisa memfasilitasi mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan non-teaching, terutama untuk membekali skill mahasiswa kita sehingga mereka juga mendapatkan skill yang mereka butuhkan pada saat mereka nanti keluar sebagai alumni. Itu yang kita harapkan untuk di sekolah. Saya kira itu. Pak Sultan di sana sudah tatap muka? Pak Sultan sudah tatap muka di sana? Iya, Bu. Sudah tatap muka? Belum, Bu. Masih pakai ini daring. Oh iya. Siapa tahu nanti bulan Juli sudah tatap muka. Belum. Tapi rencana untuk semester depan masih menunggu informasi dari pemerintah untuk pelaksanaan tatap mukanya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Ini sudah jam 12, sudah mau duhur. Terima kasih Bu WD2 FKIP Unsulbar. Ada Bu Dewi saya lihat ini, Bu Dewi Sartika. Terima kasih Bu Dewi. SPK yang kemarin itu difasilitasi oleh Ibu Dewi Pak Hardi. Jadi nanti kalau sudah terlaksana program keempat itu program kerjasama, program dokumen kerjasama, kami akan membuat yang baru. Jadi nanti Pak Hardi yang tanda tangan dengan Pak Dekan. Oh ya, mungkin tambahan Pak Hardi, terutama untuk tindak lanjut dari kegiatan kita ini. Jadi nanti ada kegiatan khusus dari mitra terkait tentang pengembangan model kerjasama. Jadi itu nanti akan kita undang lagi mitra-mitra terkait untuk mengikuti kegiatan workshop pengembangan model-model kerjasama yang difinalisasi dengan finalisasinya itu adalah melahirkan kerjasama-kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dari kerjasama yang sudah ada. Jadi mungkin Pak Hardi sudah bisa mengkonsep juga, kami terbuka dari pendidikan fisika Unismu jika ada konsep yang ingin dikerjasamakan dan membutuh partisipasi dari kami, fisika, kami siap, terutama untuk kegiatan Tridharma, perguruan tinggi, itu sangat terbuka Pak Hardi, kami siap. Informasi yang sedikit menjadi tambahan bahwa di kegiatan publikasi, kami juga sudah menyiapkan jurnal fisika yang sudah masuk Sinta 3. Jadi Bapak Ibu dosen yang mungkin butuh publikasi, wadah publikasi, kami siap memfasilitasi
Jurnal Pendidikan Fisika Unismu itu alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta 3 dan mudah-mudahan ini dalam tahap untuk pengembangan ke Sinta 2. Mudah-mudahan bisa tercapai itu. Jadi bisa saja ada konsep yang mungkin ingin dibangun di luar dari itu. Kami terbuka Pak Hardi untuk teman-teman dari fisika Unsulbar, silahkan mengkonsep kerjasamanya dan saya kira itu penting. Saya kembalikan ke Ibu Kaprodi mungkin. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak. Ada yang lain Bapak Ibu dosen dari Unismu? Ada enggak yang ingin bertanya? Nanti face to face ya. Bapak Ibu dosen Unsulbar? Ada? Selain Pak Hardi tadi, Pak Kaprodi? Bu WD2 mungkin ada saran, silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua Prodi Pendidikan Fisika Unismu, Ibu Dr. Nurlina SC MPD, dan Bapak Sekretaris serta Bapak Ibu dosen baik dari Unismu maupun FKIP Sulawesi Barat. Saya mengaturkan ucapan terima kasih karena ada kepercayaan di antara kita dua belah pihak, dan saya kira kerjasama semacam ini memang perlu dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi maupun Ibu Sekretaris, dan alhamdulillah juga di sini sempat dihadiri oleh mitra ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga ada mahasiswa yang sempat hadir, sehingga itu patut diberikan apresiasi bahwa Unismu ini, FKIP Unismu ini luar biasa ya, artinya semangat membangun kerjasama, dan tentu itu juga harus direspon oleh FKIP Unsulbar, khususnya dalam hal ini adalah pendidikan fisika. Mohon izin saya juga memberikan informasi, di samping saya sebagai WD2 Ibu, homepage saya juga di pendidikan fisika untuk mata kuliah MKDK. Nah, kemudian besar harapan saya, Ibu, untuk kedepannya ini kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini masih konteksnya itu menyusun POB implementasi MBKM ya. Dalam hal ini nanti perlu diperluas lagi kerjasama itu, dan alhamdulillah tadi Ibu setelah sampaikan bahwasannya FKIP Unismu juga menginginkan bahwa FKIP Unsulbar ada prosedur yang juga jelas agar kerjasama ini juga bisa menyesuaikan di antara kedua peraturan yang ada. Dan alhamdulillah siang ini kami sudah mengagendakan akan ada pembicaraan tentang beberapa POB, sehingga nanti kami juga akan masukkan, kami akan prioritaskan. Nah, sekaitan bahwa teknis itu bukan hanya kewenangan dari WD2, tetapi juga ini tentu ada bidang akademik. Oleh karena itu nanti ini akan menjadi laporan juga buat Pak Dekan dan sivitas akademika semuanya nanti, apalagi ini mendekati evaluasi dan kemudian monitoring juga sekarang ini masih tetap berlangsung, dan syukur alhamdulillah tadi Pak Dekan sempat hadir, namun karena satu dan lain hal kemudian beliau tidak sempat hadir sampai selesai. Namun nanti ini apa-apa yang sudah kita sepakati, insya Allah nanti secara kelembagaan saya akan informasikan kepada beliau dan akan menjadi catatan penting buat kami untuk menjadi prioritas pembicaraan. Karena tadi Ibu Kaprodi sudah menyampaikan dan ada kesepakatan dengan Kaprodi Pendidikan Fisika. Saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Hardi karena ini semangatnya luar biasa ya. Dan saya kira ini dari sekian prodi ini yang menginisiasi adalah pendidikan fisika. Sehingga kemudian patutlah diberikan apresiasi kepada pendidikan fisika untuk kemudian juga mendapat prioritas. Tentu saja sambil mendorong prodi-prodi lain yang tengah juga berbenah.
Baik, Bu. Nanti kami akan prioritaskan dan kami berharap Ibu Kaprodi ini nanti kerjasama ini diperluas lagi karena kita ini kan tridharma sehingga bukan hanya dharma pengajaran dan pendidikan tetapi juga dharma penelitian begitu kemudian dharma pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Bu, WD2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu WD2 KIP Unsulbar. Ada yang lain? Mahasiswa, ada yang ingin bertanya? Jadi nanti kami undang khusus mahasiswa ya. Yang semester 5, semester 4 menuju semester 5, semester 6 menuju semester 7 kami akan undang khusus. Jadi yang masih penasaran, nanti disimpan-simpan pertanyaannya. Ini sudah duhur. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir cukup. Sepertinya Pak Ketua LP2I sudah tidak ada. Pak WD1 juga mungkin sudah keluar. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di ruangan ini. Saya kembalikan ke... Terima kasih Bu Kepsek. Pak Kepsek, terima kasih banyak. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tim, silakan nanti kita tetap berkoordinasi setelah sosialisasi POB ini. Saya kembalikan ke Pak Sekretaris Prodi. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi prosedur operasional baku, program kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Hari ini mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya kepada Bapak Ibu Kepsek dan dosen-dosen dari Unsulbar. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon izin ya. Halo Pak Maruf, selesai Mika? Masih ada boleh Pak WD1? Ada, baru kayaknya dari bawah Kak, dari bawah Kak. Oh iya Pak. Orang yang sudah Pak, sudah. Apa menyusun? Sudah Pak, sudah. Iya, sudah ditutup. Oh, sudah ditutup itu? Sudah. Jadi bisa juga keluar. Ya. Sudah.
Jangan sampai tidak melapor Ki. Nanti dia marah-marahi Ki sini. Bagus toh? Sekali. Oh, ya satu tidak ada. Ya, mohon maaf kepada karena tidak aku ikuti sampai karena tadi turun Kak di bawah dia karena bila media juga begitu ya dia di kasih nah. Oke, selamat. Kutunggu Ki di warkop Bang Aruf. Siap. Mau ke warkop ini. Iya, simpan Kak, Mak. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Kepsek, di mana gitu? Ya, dekat terminal mau lanjut ini. Hah? Mau lanjut ke distrik. Oh. Dia berbelangku jasa. Kemarin gitu di rumah Maki? Enggak, di sini pas dekat terminal ini. Saya mau nyambung mobil dulu. Oh. Dari sopirku, Mekei. Siapa? Ayana? Si bapak nah siswa biasa gue pakai nah sakit. Oh iya. Sini Maki pen dulu di kampusnya. Iya, masalahnya jadwal jam 1 di distrik. Pulang, Pak. Oh, iya, Pak. Sip. Oke, thank you. Yeah, thank you. Saya isinya lab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa keluar.